Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Sidang dimarahimakumullah, marilah dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan melaksanakan salat Jumat siang hari ini. Selawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, manakala hari Jumat datang seperti hari ini, marilah kita merenung sejenak dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Masih adakah perintah Allah yang tidak kita jalankan? Adakah larangan Allah sengaja kita kerjakan? Sunnah Rasulullah sengaja kita abaikan? Larangan Rasulullah sengaja kita lakukan? Kalau ini yang terjadi, mari kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan waktu kita yang masih tersisa, yang entah kapan berakhirnya, Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan, membimbing kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya. Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan, membimbing kita untuk senantiasa menjauhi larangannya sampai akhir hidup kita. Itulah yang dinamakan takwa. Sidang dimarahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan materi khutbah yang kami beri judul implikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa materi ini kami ambil? Karena sudah 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan. Hasil Ramadan itu manakala dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Nabi-Nya, insya Allah manusia itu, orang yang melakukannya akan keluar menjadi manusia yang takwa. Setelah dididik, dilatih dan diuji selama 1 bulan, maka dia mendapat predikat manusia yang takwa. Predikat takwa itu bukan mendapat catatan selembar kertas sebagaimana sarjana di wisuda memakai toga atau mendapat ijazah. Tapi predikat takwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mendapat predikat takwa itu? Agak susah untuk membuktikan apakah manusia itu takwa atau tidak, karena hanya Allah yang tahu tentang manusia yang takwa dan dirinya. Tapi paling tidak implikasinya, perbuatannya yang bisa kita lihat atau bisa diketahui dari tingkah lakunya. Bagaimana kita mengukurnya? Paling tidak dalam Al-Quran ada indikator-indikator manusia yang takwa itu. Kenapa? Manusia yang takwa itu sudah Allah terangkan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari setelah Allah perintahkan kita di dalam surah An-Nisa 26. Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi orang-orang yang takwa itu setelah kita beribadah kepada Allah tidak mempersekutukan Allah,
Artinya beribadah kepada Allah itu merupakan perintah, kewajiban, keharusan kita. Tetapi tidak hanya beribadah, tetapi kita tidak boleh menduakan Allah. Nah memang barangkali untuk menyembah selain Allah barangkali banyak yang tidak melakukan itu, tetap hanya semata-mata kepada Allah. Dia tidak akan menyembah pohon, kalaupun ada barangkali sudah tidak banyak. Tetapi dalam bentuk lain. Artinya manakala dia dihadapkan oleh persoalan hidup, umpamanya berdagang tidak laku, nah kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Dia mencari-cari jalan. Salah satunya barangkali yang sering kita dengar ke Gunung Kawi, Gunung Kidul dan gunung-gunung yang lain. Kemudian ke kuburan atau ke tempat makam-makam keramat. Ada juga orang yang pada saat ingin mendapatkan jabatan, dilihatnya persaingan begitu ketat, dia lupa kepada Allah. Pada saat seperti itu dia sudah melupakan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia syirik. Nauzubillah. Banyak orang-orang yang kelihatannya dia sholat 5 waktu, puasa bahkan haji, tetapi masih ada pada saat dihadapkan oleh persoalan hidup, dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari jalan pintas dan datang ke dukun, datang ke ahli nujum agar dia mendapatkan apa yang diinginkan. Inilah yang mengkhawatirkan, kadang-kadang tidak nampak. Kita hanya melihat dia pergi ke masjid, kita hanya melihat dia berpuasa, kita hanya melihat dia pergi haji. Tetapi pada saat melakukan hal-hal seperti ini, mereka secara diam-diam. Jangan diketahui orang lain. Padahal Allah tahu apa yang mereka lakukan. Maka dari itu Allah katakan beribadah kepada Allah dan jangan bersekutu Allah. Tidak ada pilihan lain. Manakala kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya tiada Tuhan selain Allah, di dalamnya terkandung tiada pemberi rezeki kecuali Allah, tiada yang memberi jabatan kecuali Allah, tiada yang dapat melindungi kecuali Allah, tiada yang memberikan kita sebagai pimpinan kecuali Allah, tiada yang memberikan kita anak, istri kecuali Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Artinya segala kehidupan kita adalah karena Allah, bukan karena keahlian kita. Kemudian setelah beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya, dalam satu ayat yang pertama kita koreksi diri kita masing-masing. Puasa sudah kita lakukan, semuanya kembali kepada Allah. Salat kembali kepada Allah. Tetapi hasil atau implikasi dari perbuatan itu Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mari kita renungkan, apakah selama ini yang bagi kita masih ada orang tua, apakah kita sudah memuliakan orang tua kita? Apakah kita sudah pandai bersyukur kepada kedua orang tua kita? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang bertebaran tentang kedua orang tua. Bahkan berbicara pun kepada kedua orang tua Allah pilihkan kalimat khusus. Kalau berbicara kepada presiden sekalipun, atau menteri, atau yang lebih tinggi lagi raja, Allah cuma pilihkan kalimat qaulan layyina, tutur kata yang lemah lembut. Jadi kalau dengan pimpinan ngomongnya pakai lemah lembut. Tetapi pada saat Allah perintahkan kita berbicara kepada kedua orang tua, bukan layyina, bukan lemah lembut, tapi qaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Artinya di dunia ini tidak ada yang lebih mulia dari orang tua kita. Manakala kita memuliakan orang tua kita, sesungguhnya kita bukanlah orang yang hafal Al-Quran, tetapi kita orang yang mengamalkan Al-Quran Karim. Tapi apa artinya kita hafal ayat ini, tetapi prakteknya tidak kita lakukan? Itulah orang-orang yang tertipu. Maka ini satu kesatuan, satu ayat. Artinya di samping kita beribadah kepada Allah, tidak syirik, tetapi di lain tempat juga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini adalah jihad kita kepada Allah. Pernah suatu hari ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Dia minta dijadikan
tentara kalau zaman sekarang ini, askar, agar dia berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, agar dia dapat mati syahid. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau masih punya orang tua? Iya Rasulullah, orang tua itu sangat tua sekali. Sayalah yang menyiapkan dia makan kalau ingin makan. Saya juga menyiapkan air kalau dia ingin mandi atau berwudu, karena dia sudah sangat tua. Kalau demikian adanya, kata Rasulullah, engkau tidak usah berjuang di medan perang, cukup engkau urus kedua orang tuamu, itulah jihadmu di jalan Allah. Maka berbahagialah kita, manakala saat ini kita masih punya orang tua, masih hidup, walaupun barangkali dia sudah tidak mampu apa-apa lagi, itulah lahan kita untuk berjihad di jalan Allah. Muliakanlah mereka, angkatlah derajat mereka, kasihanilah mereka, sayang, penuhilah kecukupan mereka. Jangan kita sia-siakan mereka, karena orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, hampir pasti dia tidak bisa berbuat baik sama siapapun. Coba bayangkan, orang tua yang melahirkannya 9 bulan 10 hari mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian melahirkannya dengan bercucur darah, keringat tertumpah antara hidup dan mati, matanya melotot. Kemudian setelah lahir, anak ini disapih selama 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Dia tidak makan sebelum anaknya makan, dia tidak tidur sebelum anaknya tidur, dikorbankan semuanya. Setelah itu dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya banting tulang mencari rezeki, kadang-kadang utang sana utang sini, jual sana jual sini, agar anaknya sukses. Kemudian setelah anak sukses tidak berterima kasih kepada orang tuanya, bagaimana lagi orang ini mau berterima kasih kepada orang lain? Orang tuanya saja dia tidak mampu berterima kasih. Maka kalau penyakit ini sudah stadium 4, na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak ada artinya puasanya, tidak ada artinya sholatnya, tidak ada artinya baca Qur'annya. Karena mengapa? Berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan perintah Allah, satu kesatuan dalam satu ayat. Wabil walidaini ihsana. Maka bersyukurlah kita kalau kita masih ada orang tua kita, jangan pernah kesal, jangan pernah letih mengurus mereka, karena itulah bakti kita kepada orang tua kita. Insya Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, pintu surga pasti akan kita dapatkan. Kemudian setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah juga perintahkan kita wabizil qurba, berbuat baik kepada kerabat, kakak beradik. Teliti, selama ini kita puasa, bagaimana hubungan kita kakak beradik, keluarga dekat? Ini pun perintah Allah. Bagaimana kita berbuat baik? Karena akhir-akhir kita saksikan banyak kakak beradik, banyak yang tidak saling kenal. Mengapa dikatakan tidak saling kenal? Mereka tidak saling bantu. Di satu sisi ada yang kaya raya, tapi di sisi lain ada adiknya yang kesusahan, makan atau susah. Kadang-kadang mereka pura-pura tidak tahu dengan kesengsaraan adik. Bagaimana ini? Artinya mereka hanya mengambil satu ayat yang mereka sukai dan tinggalkan ayat yang lain. Bagaimana ini? Artinya mereka hanya pilih-pilih ayat-ayat yang bagus, yang kira-kira enak untuk dirinya mereka amalkan, tetapi yang kira-kira dianggap tidak baik untuk dirinya mereka tinggalkan. Na'udzubillah, inilah tanda-tanda orang munafik. Maka berbuat baik kita kepada adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, artinya kita orang yang mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Jangan kita biarkan keluarga kita sengsara. Jangan kita biarkan keluarga kita menderita, padahal kita mampu untuk membantu mereka. Yang lebih parah lagi, setelah orang tuanya meninggal, adik-beradiknya kucar kacir. Mereka berebut harta warisan. Kadang-kadang mayatnya belum dikuburkan, mereka sudah berebut harta warisan. Manusia seperti apa ini? Kalau terjadi seperti itu, mari lihat hati, ada apa hati ini? Mengapa seperti ini hati begitu keras, begitu tamak? Apa yang akan dicari? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir setiap Jumat, yang sudah selalu sholat 5 waktu, membaca Al-Quran Karim, betul-betul dapat kita renungi, kita hayati
kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu barulah wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Kalau di rumah kita tidak ada anak yatim, coba sekali-sekali, kalaupun tidak pernah, sebulan sekali, setahun sekali, jadilah kita datang ke pondok yatim, lihat mereka. Bila perlu makan bareng mereka, sholat sama-sama mereka, lihat kehidupan mereka. Bisa jadi kalau hati kita bersih, hati kita jernih, bisa jadi air mata kita akan menetes. Karena membandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang mereka hanya memakan nasi dengan garam dicampur minyak. Tidak ada yang mau bertanam, padahal mereka adalah makhluk Allah. Allah sudah titipkan kepada mereka-mereka yang punya duit. Sesungguhnya mereka adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita yang memang punya kelebihan. Tidak ada istilah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Islam itu ummatan wahidah, umat yang satu. Artinya fakir dan miskin, anak yatim itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus berterima kasih kalau ada yang masih mampu mengurusnya, sementara kita tidak mampu mengurusnya karena kita punya kesibukan yang lain. Tetapi kita serahkan harta kita kepada mereka, mereka lah untuk mengelolanya. Berbagi tugas. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah yang hatinya penuh dengan Al-Quranul Karim. Setelah itu kita juga diperintahkan wajaril qurba, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga dekat. Setelah kita keluar rumah, tetangga itu paling tidak ada 3. Tetangga keluarga sendiri, dekat rumah, dan sesama muslim. Itu kelas 1. Artinya ini yang paling utama, yang paling dekat. Kemudian yang kedua, sesama muslim tapi bukan keluarga, mendekat. Ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, bukan keluarga, bukan muslim, tetapi dekat rumah. Ini juga tetangga kita. Tunjukkanlah bahwa mereka itu adalah saudara dekat kita, tetangga kita. Berikan hak-hak mereka. Paling tidak mereka aman dari lisan dan tangan-tangan kita. Jangan sampai kehadiran kita, kehadiran tetangga membuat mereka tidak nyaman karena kita. Islam yang baik adalah orang yang merasa aman dari lisan dan tangannya. Mari kita berenung. Jadikanlah pagar-pagar rumah kita bukanlah pagar yang terdiri dari tembok, dari besi yang tinggi, tetapi jadikanlah tetangga itu sebagai pagar-pagar kita. Maknanya apa? Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, maka tetangga itulah yang selalu membela kita. Mereka akan berada di garis depan kalau ada ancaman terhadap diri kita. Karena mengapa? Mereka merasakan kehadiran kita. Jangan sampai pada saat kita ditimpa musibah, tetangga kita tersenyum dan tertawa karena benci terhadap kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tetangga yang baik, lapangkan mereka. Akhir-akhir ini terjadi. Kadang-kadang tadinya bisa masuk mobil, karena ada rasa iri dan dengki, ditutup jalannya, jangan sampai mobilnya lewat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya orang ini belum menjalankan Islam secara kafah. Dikiranya hanya sholat saja Islamnya. Orang Islam itu selalu berbuat baik kepada tetangganya, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kemudian kita juga harus berbuat wassahibu bil jambi. Artinya berbuat baik kepada teman sejawat. Di mana kita berada? Di kantor orang senang dengan kita. Di organisasi kita berbuat baik sama mereka. Di dalam organisasi majelis satu jemaah kita berbuat baik sesama jamaah. Lebih-lebih sering sholat berjamaah. Imam selalu mengatakan lurus dan rapat. Lurus dan rapat. Sesungguhnya bukan hanya sholatnya lurus dan rapat. Di luar sholat pun kita harus lurus dan rapat. Kun yadaini wala takun kal huzunain. Jadilah kalian kedua tangan, tapi jangan kedua telinga. Artinya apa? Pada saat tangan kanan keberatan, tangan kiri tanpa disuruh langsung menolong. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri keberatan, tanpa disuruh tangan kanan menolong. Inilah umat Islam, bahwasanya umat Islam itu satu.
maka ayat Allah yang berbunyi dalam surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh kata Allah, Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalannya dengan teratur bagaikan bangunan yang tersusun rapi. Artinya pada saat umat Islam itu bersatu padu, bekerja bersama-sama, barangkali hampir tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita dicerai-berai. Ingatlah pada saat kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita adalah satu, kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling baik takwanya. Kita harus mengulurkan tangan kita tanpa harus diperintah, manakala memang kita bisa membantu. Inilah yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah dalam Al-Qur'anul Karim. Barangkali kita bisa baca-baca lagi dalam surah An-Nisa ayat 36. Kalau semua itu kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa. Ulaika alladzina shadaqu di dalam surah Al-Baqarah 170, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.